Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali latihan soal P3K untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K di tahun 2023. Di video kali ini, kita akan belajar kompetensi manajerial, di mana video ini bisa menjadi salah satu referensi belajar untuk teman-teman semua yang akan mengikuti kompetensi di P3K tahun 2023 untuk jabatan apapun, formasi apapun teman-teman bisa belajar di sini ya. Karena ini materi terkait manajerial bukan teknis. Kalau materi terkait kompetensi teknis, nah itu baru tergantung jabatan teman-teman semua. Ya, kalau manajerial umum teman-teman. Nah, sebelum saya masuk ke latihan soal, saya ingin jelaskan terlebih dahulu ya, bahwa latihan materi manajerial ini itu ada 8 poin, teman-teman. Jadi, nanti latihan soalnya atau soal-soalnya itu terkait 8 poin ini. Nah, poin yang pertama itu ada integritas, kedua kerjasama, ketiga komunikasi, keempat orientasi pada hasil, kelima pelayanan publik, keenam, pengembangan diri dan orang lain. Ketujuh, mengelola perubahan. Dan terakhir, pengambilan keputusan. Jadi untuk poin pertama itu ada integritas ya teman-teman. Mungkin ini teman-teman ada yang belum paham integritas, nanti saya akan jelaskan lagi ya. Saya akan jabarkan integritas ini. Untuk kerjasama saya pikir ini jelas ya teman-teman. Ini bagaimana teman-teman bisa bekerja sama dengan anggota organisasi yang lain, atau dalam hal ini rekan kerja teman-teman semua. Komunikasi juga jelas. Orientasi pada hasil ini bagaimana teman-teman fokus pada tujuan untuk kepentingan organisasi tentunya. Kemudian pelayanan publik saya pikir ini jelas juga, pengembangan diri dan orang lain. Kemudian mengelola perubahan dan pengambilan keputusan saya rasa ini jelas semua ya teman-teman. Nah, untuk integritas saya akan jabarkan teman-teman. Nah, untuk integritas ini, saya ambil dari websitenya Kemenkyu ya. Nah, integritas merupakan gambaran diri Anda dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Jadi, ini adalah pengertian dari integritas. Nah, integritas sendiri ada 5 poin ya dalam website ini ya yang dijelaskan teman-teman. Jadi integritas itu ketika teman-teman bisa bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya. Kemudian bertindak transparan dan konsisten, menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela, bertanggung jawab atas hasil kerja, dan bersikap objektif. Nah, ini semua perlu teman-teman pahami ya teman-teman. Kenapa? Karena nanti latihan soalnya itu ataupun soal-soal yang muncul itu teman-teman harus tahu itu arahnya kemana. Apakah itu arahnya ke nilai integritas kah, kerjasama kah, atau komunikasi atau nilai yang lain. Itu teman-teman harus pahami. Karena nanti cara teman-teman menjawab harus berdasarkan kelompok nilai-nilainya. Jadi biasanya kan ada soal itu ya, kalau teman-teman pernah mengikuti seleksi CPNS, jadi manajerial sama sosial kultural ini teman-teman mirip-mirip soal TKP sih menurut saya ya. Mirip-mirip soal TKP. Nah, biasanya dalam satu soal itu bisa berkaitan dengan lebih dari satu nilai ya. Di situ bisa ada nilai integritasnya, bisa juga ada nilai kerjasamanya. Tapi yang teman-teman harus cari mana nilai yang paling dominan yang ingin diarahkan, yang ingin ditunjukkan oleh soal tersebut ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman mengerti ya maksud saya ya. Jadi penting untuk teman-teman memahami 8 nilai ini. Oke, sebelum kita masuk, saya ingin sampaikan juga bahwa manajerial itu nilai paling tingginya adalah 4 teman-teman. Jadi nilai paling tinggi 4, paling rendah 1, dan tidak ada jawaban 0 kecuali teman-teman tidak menjawab. Jadi kalau teman-teman tidak menjawab
tidak memberikan jawaban pada satu soal manajerial, itu baru nilainya 0. Tapi kalau teman-teman jawab asal, itu semua dapat nilai, hanya bobotnya yang berbeda. Ada yang bernilai 4, ada jawaban bernilai 3, ada jawaban bernilai 2, dan ada jawaban bernilai 1. Tentu saja teman-teman harus berusaha memilih jawaban yang nilainya 4 atau jawaban yang bobotnya paling banyak. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soal, saya perlu sampaikan dulu kepada teman-teman semua bahwa soal yang saya buat ini berdasarkan pengalaman kerja saya, teman-teman. Jadi, studi kasus yang saya masukkan dalam latihan soal itu berdasarkan pengalaman saya selama bekerja baik itu di perusahaan maupun selama saya menjadi PNS. Kemudian, pemberian skor pada jawaban itu juga saya berikan skor berdasarkan pengetahuan saya dan pendapat saya pribadi. Jadi nanti bisa saja pendapat kita berbeda, teman-teman. Bisa saja ada jawaban yang menurut teman-teman itu seharusnya nilainya 3, tapi saya kasih 4. Nah, itu hal yang wajar ya, teman-teman. Karena soal manajerial ini bukanlah ilmu pasti. Dalam artian 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Bukan seperti itu ilmu manajerial, teman-teman. Ilmu manajerial ini tergantung pemahaman masing-masing sebenarnya. Kalau semisal dalam hal ini ya teman-teman harus mengikuti alur yang dibuat pembuat soal gitu. Jadi, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, bijaklah dalam belajar karena nanti mungkin akan terdapat perbedaan-perbedaan pendapat ketika kita belajar manajerial dan sosial kultural. Dan selalu juga saya ingatkan teman-teman semua untuk memperbanyak referensi belajar ya. Jangan fokus ke satu referensi, itu sangat berbahaya sih menurut saya, teman-teman. Karena fokus ke satu referensi itu membuat pengetahuan kalian sempit. Jadi silakan cari referensi belajar yang lain supaya pengetahuan kalian lebih banyak ya, teman-teman. Kemudian yang paling penting juga jangan lupa berdoa dan semoga teman-teman lulus P3K tahun 2023. Amin ya. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke latihan soal pertama. Dina adalah pegawai baru di kantor Anda. Karena kecerdasan dan keluasannya, Dina ditunjuk oleh atasan Anda untuk menjadi ketua panitia pelaksana dalam kegiatan yang akan diadakan oleh bidang kerja Anda. Selama menjadi ketua panitia, Dina selalu bersikap otoriter dan tidak mau mendengarkan masukan dari panitia lain termasuk masukan dari Anda sendiri. Sebagai salah satu anggota panitia dalam kegiatan tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Tidak peduli dan membiarkannya saja. B. Menegur Dina melalui WhatsApp. C. Mengajak Dina berbicara empat mata agar Dina merubah sikapnya. D. Mengajak anggota panitia lain untuk memberi masukan kepada Dina agar terjalin kerjasama yang solid. Jika teman-teman ingin mencoba menjawab, silakan di-post dulu. Jawaban yang paling benar adalah D ya teman-teman, mengajak anggota panitia lain untuk memberi masukan kepada Dina agar terjalin kerjasama yang solid. Mari kita lihat jawaban yang lain teman-teman. Di sini Dina ditunjuk oleh menjadi ketua panitia ya, menjadi ketua panitia. Namun selama dia menjadi ketua panitia, Dina ini orangnya otoriter teman-teman, dan dia tidak mau mendengarkan masukan dari panitia lain. Nah, sebagai anggota panitia, apa yang akan teman-teman lakukan? Apakah teman-teman tidak peduli dan membiarkannya saja? Ini bukan solusi ya teman-teman. Ketika teman-teman memiliki rekan kerja yang melakukan kesalahan, hal yang harus teman-teman lakukan adalah menegur. Ya, teman-teman harus tegur. Jika teman-teman bersikap tidak peduli dan membiarkan, itu sama saja teman-teman juga tidak peduli dengan organisasi teman-teman, tidak peduli dengan kebaikan organisasi teman-teman. Karena kenapa? Kesalahan yang dilakukan rekan kerja teman-teman pasti akan berdampak kepada organisasi. Seperti itu. Jadi, teman-teman wajib menegur rekan kerja teman-teman yang melakukan kesalahan. Jadi untuk jawaban A, kita coret.
Kemudian jawaban B, menegur Dina melalui WhatsApp. Ini bisa ya teman-teman? Bisa. Jadi teman-teman setidaknya mau menegur. Oke, kita lihat jawaban C dulu ya teman-teman. Mengajak Dina berbicara empat mata agar Dina merubah sikapnya. Ini juga masuk kategori menegur ya teman-teman. Setidaknya ada tindakan yang teman lakukan ketika rekan kerja teman-teman melakukan kesalahan. Nah, mari kita bandingkan jawaban B dan C. Yang B, menegur melalui WhatsApp. Nah, yang C, teman-teman berbicara langsung kepada Dina gitu. Jadi ditegur langsung gitu ya teman-teman. Nah, menurut teman-teman semua, lebih baik mana? Menegur rekan kerja secara langsung atau menegurnya lewat WA? Kalau buat saya pribadi, akan lebih sopan ketika rekan kerja saya berbuat kesalahan, saya akan menegurnya langsung. Menurut saya itu lebih sopan daripada menegur lewat WA. Kenapa? Toh kita bertemu dia terus, ya kan? Jadi selama kegiatan kita kan bertemu dia, selama kerja kita kan bertemu dia. Kenapa nggak ditegur langsung? Kenapa harus lewat WA gitu kan? Kayak orang jauh aja gitu kan ya teman-teman. Jadi menurut saya lebih baik jawaban C daripada jawaban B. Jawaban B saya coret. Kita lihat jawaban D teman-teman. Mengajak anggota panitia lain untuk memberi masukan kepada Dina agar terjalin kerjasama yang solid. Nah, kita bandingkan jawaban D dengan C, bagusan mana teman-teman? Kalau saya bagusan D, karena kenapa? Teman-teman mengajak anggota panitia lain. Ini tandanya teman-teman mampu bekerja sama dengan orang lain teman-teman untuk memberikan masukan kepada rekan kerja teman-teman yang berbuat kesalahan gitu. Karena kerjasama ini penting ya teman-teman dalam sebuah organisasi. Ketika teman-teman itu lebih memilih melakukan tindakan sendiri dibanding kerjasama, itu akan berdampak pada kemajuan organisasi juga ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa bekerja sama tuh, ngajak panitia lain. Ayo kita berikan masukan ke Dina, supaya Dina itu mau merubah sikapnya, sehingga akan terjalin kerjasama yang solid. Jadi menurut saya bagusan D daripada C. Jawaban C saya coret, dan yang saya pilih adalah D. Kita lihat pembagian poinnya teman-teman. Saya beri poin seperti ini. Jawaban D 4, jawaban C itu 3, jawaban B 2, dan jawaban A itu 1. Seperti itu ya teman-teman. Ini pembagian poinnya. Oke teman-teman. Nah, soal ini masuk kategori kerja sama ya. Itulah pentingnya teman-teman harus mengetahui 8 nilai yang sudah saya jelaskan di awal. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 2. Ari dan Dewi diberi tugas oleh atasannya untuk menghadiri rapat sosialisasi aplikasi baru dari pemerintah pusat. Setelah sosialisasi, setiap perwakilan kantor diminta untuk menginput sejumlah data ke dalam aplikasi tersebut dan akan diperiksa di pertemuan pada keesokan harinya. Sesampainya di kantor, Ari tiba-tiba mendapatkan tugas baru dari atasannya dan harus selesai hari ini. Jika Anda menjadi Ari, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengerjakan tugas baru secepat mungkin, lalu menginput data bersama Dewi sampai jam kerja kantor selesai. B. Menolak tugas baru dari atasan karena harus menginput data ke aplikasi baru. C. Mengerjakan tugas yang baru diberikan oleh atasan, kemudian membantu Dewi menginput data walaupun harus lembur hingga malam hari. D. Memohon kepada Dewi agar menginput data sendirian karena ada tugas baru dari atasan yang harus segera diselesaikan. Silakan coba dijawab ya teman-teman. Jawaban yang paling benar menurut saya adalah C. Mengerjakan tugas yang baru diberikan oleh atasan, kemudian membantu Dewi menginput data walaupun harus lembur hingga malam hari.
Oke teman-teman, kita bahas perlahan-lahan ya. Kita lihat soalnya. Jadi Ari dan Dewi ini diberi tugas untuk menghadiri sosialisasi, teman-teman. Nah, ternyata dalam acara sosialisasi tersebut, mereka itu diminta nginput data gitu. Jadi setelah selesai sosialisasi, mereka disuruh nginput data untuk diperiksa keesokan harinya. Jadi, keesokan harinya, data itu sudah akan diperiksa di acara sosialisasi tersebut. Nah, kemudian ternyata sampai di kantor, Ari ini dapat tugas baru lagi. Jadi ibaratnya tugas pertama belum selesai dikasih tugas baru lagi oleh atasan. Itu bisa terjadi ya teman-teman di lingkungan kerja, itu sangat bisa terjadi. Jadi terkadang atasan itu tidak akan bertanya, tugas kamu yang satunya udah selesai belum? Kalau sudah selesai kamu kerjakan yang ini nih. Nggak semua atasan seperti itu ya teman-teman. Nggak semua pejabat seperti itu. Ada pejabat yang memang taunya tuh ngasih aja gitu ya. Taunya ngasih aja. Jadi tanpa tahu kamu itu kerja apa, pokoknya dia langsung ngasih aja. Itu bisa terjadi di lingkungan kerja. Nah, jika teman-teman menghadapi masalah seperti ini, tugas pertama belum selesai, dikasih tugas baru, apa yang akan teman-teman lakukan? Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Mengerjakan tugas baru secepat mungkin, lalu menginput data bersama Dewi sampai jam kerja kantor selesai. Ini jawabannya bagus ya teman-teman, setidaknya teman-teman bisa mengatur waktu gitu ya. Jadi teman-teman kerjakan tugas barunya dulu karena harus selesai hari ini. Setelah selesai tugas baru, teman-teman bisa bantu Dewi gitu untuk menginput data bersama. Kemudian kita simpan jawaban A dulu ya. Kita lihat jawaban B. Menolak tugas baru dari atasan karena harus menginput data ke aplikasi baru. Menolak itu bukan jawaban ya teman-teman. Ketika teman-teman diberi tugas oleh atasan, teman-teman tidak bisa menolak begitu saja ya teman-teman. Karena teman-teman punya tanggung jawab sebagai bawahan, yaitu menerima dan mengerjakan tugas dari atasan teman-teman semua. Oke? Jadi menolak itu nggak boleh ya teman-teman. Kemudian jawaban yang C, mengerjakan tugas yang baru diberikan oleh atasan. Jadi teman-teman kerjakan tugas baru dulu. Nah setelah selesai, teman-teman baru ikut bantu Dewi menginput data. Walaupun teman-teman harus lembur hingga malam hari. Karena keesokan harinya data itu harus diperiksa teman-teman. Ya, data itu harus diperiksa keesokan harinya. Kemudian jawaban D, memohon kepada Dewi agar menginput data sendirian karena ada tugas baru dari atasan yang harus segera diselesaikan. Kalau teman-teman pilih jawaban D, itu berarti teman-teman lari dari tanggung jawab. Karena sejak di awal yang ditugaskan untuk menghadiri rapat itu kan ada 2 orang teman-teman, Ari dan Dewi gitu ya. Anda sebagai Ari tidak boleh lari dari tanggung jawab. Walaupun Anda sebagai Ari diberikan tugas baru, itu masalah Anda teman-teman. Anda tidak boleh memberikan tanggung jawab kepada rekan kerja Anda walaupun Anda dalam kondisi seperti ini. Jadi teman-teman harus tetap bertanggung jawab. Jika 2 orang yang disuruh ikut menghadiri sosialisasi, berarti yang mengerjakan penginputan data ini harus 2 orang juga dong, ya kan? Jadi untuk jawaban D saya coret. Oke, tersisa 2 jawaban, A dan C. Kenapa C paling benar? Karena terkadang pekerjaan itu tidak selesai hingga jam kerja berakhir, teman-teman. Paham nggak maksud saya? Jadi semisal gini, teman-teman punya banyak kerjaan. Terkadang mau nggak mau, suka nggak suka, teman-teman harus lembur. Ya, harus lembur. Kalau semisal teman-teman pilih A, menginput data sampai jam kerja kantor selesai. Iya, kalau semisal inputan datanya selesai juga. Kalau belum selesai gimana? Ya kan? Nah, itu menjadi pertimbangan saya. Saya pernah berada di posisi seperti ini ya, teman-teman. Jadi, keesokan harinya tuh data harus dikumpulkan, tapi ya di sisi lain rekan kerja saya ada tugas yang lain juga. Nah, akhirnya saya ngerjakan sendiri ya. Oke, ini biasa terjadi sih, teman-teman. Ini bukan pertama kali saya mengalami hal seperti ini. Sering malah. Oke? Nah, jadi
untuk jawaban paling benar menurut saya C. Jadi teman-teman harus menyelesaikan pekerjaan itu walaupun teman-teman harus lembur. Karena keesokan harinya itu pekerjaannya harus diperiksa. Seperti itu ya. Oke teman-teman. Ini pembagian poinnya. Nah, jadi C ini saya kasih poin 4, yang A saya kasih poin 3, B saya kasih poin 2, dan D saya kasih poin 1. Kenapa saya kasih D ini saya kasih poin 1? Karena ini lari dari tanggung jawab, teman-teman. Kalau semisal B itu sebenarnya kadang-kadang ada ya, saya pernah lihat staf itu berani menolak tugas dari atasan karena ada pekerjaan lain. Ya itu bisa aja sih ada bawahan kayak gitu teman-teman. Tapi buat saya pribadi saya nggak pernah seperti itu ya. Selama memang itu menjadi tugas saya, ya saya kan kerjakan seperti itu. Jadi saya pembagian poinnya seperti ini ya. Nah untuk jenis soalnya ini masuk integritas teman-teman. Dimana salah satu nilai integritas itu adalah bertanggung jawab. Jadi teman-teman bertanggung jawab atas tugas teman-teman sebagai pegawai. Oke, kita lanjut ya. Soal ketiga. Anda adalah seorang pejabat di salah satu dinas di kabupaten Anda. Dikarenakan suatu alasan, Anda tiba-tiba dilantik sebagai camat di salah satu kecamatan yang lokasinya jauh dari kota kabupaten Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima pelantikan tersebut dengan ikhlas, karena sebagai abdi negara, saya harus siap ditempatkan di mana saja. Bahasa ini nggak asing ya teman-teman. Sebagai abdi negara, saya harus siap ditempatkan di mana saja. Ini bahasa yang ini ya, yang udah biasa lah didengar ya nggak sih? Nah, yang B, menemui bupati agar tidak melantik Anda sebagai camat di lokasi yang jauh dari ini saya salah nih. Terusnya melantik saya ya. Melantik saya. Oke. Agar tidak melantik saya sebagai camat di lokasi yang jauh dari rumah saya karena tidak ingin jauh dari keluarga. Kemudian C, pasrah dengan keputusan pelantikan tersebut. D, menerima pelantikan tersebut dengan syarat harus disediakan rumah dinas dan kendaraan dinas. Oke, silakan teman-teman coba jawab. Jawaban yang paling benar menurut saya adalah A. Menerima pelantikan tersebut dengan ikhlas karena sebagai abdi negara, saya harus siap ditempatkan di mana saja. Oke, mari kita bahas pelan-pelan ya. Jadi di sini teman-teman diposisikan sebagai seorang pejabat. Ya, di salah satu dinas di kabupaten kota gitu ya. Nah, karena ada suatu alasan tertentu, entah itu alasan apapun itu ya, yaitu urusan pejabat pokoknya. Nah, tiba-tiba teman-teman itu dilantik sebagai camat, ya, di kecamatan yang jauh dari kota teman-teman semua. Ya, lokasinya itu jauh dari rumah pokoknya, ya. Nah, itu ketika teman-teman menghadapi masalah seperti ini, apa yang akan teman-teman lakukan? Oke, kita lihat. Jawaban B. Menemui bupati agar tidak melantik saya sebagai camat di lokasi yang jauh dari rumah saya karena tidak ingin jauh dari keluarga. Ini biasa terjadi ya teman-teman. Jadi memang ada pejabat yang memang dia itu mau di situ-situ terus gitu nah. Jadi dia nggak mau dipindahkan ke tempat lain. Dia tidak mau dipindahkan ke lokasi lain yang jauh dari tempat tinggalnya. Karena kenapa? Mungkin salah satu alasannya karena tidak ingin jauh dari keluarganya. Tapi apapun alasannya, teman-teman sebagai abdi negara, teman-teman harus siap ditempatkan dimanapun. Walaupun lokasinya terpencil yang jauh dari kota sekalipun, teman-teman harus siap. Kalau teman-teman nggak siap, jangan jadi abdi negara. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk menemui bupati ini, ya, saya kurang setuju karena kenapa ini tuh rawan gratifikasi ya, teman-teman. Rawan penyogokan gitu ya enggak sih? Jadi ketika teman-teman memilih jawaban ini berarti teman-teman
itu ada potensi ke arah sana ya, terjadi gratifikasi. Oke. Nah, untuk jawaban C ini saya coret ya. Jawaban C, pasrah dengan keputusan pelantikan tersebut. Saya kira ini bisa lebih baik ya. Jadi pasrah aja, mau dilantik di camat dimanapun ya udah pasrah aja, mau gimana lagi gitu kan. Orang udah dilantik, ya enggak. Nah, kemudian yang D, menerima pelantikan tersebut dengan syarat harus disediakan rumah dinas dan kendaraan dinas. Oke, kita lihat dulu ya. Jadi memang sebagai ASN, bukan ASN sih, PNS ya. PNS, teman-teman itu berhak menerima fasilitas dari negara. Ya, baik itu rumah dinas, kendaraan dinas itu merupakan hak teman-teman sebagai PNS. Nah, tapi teman-teman, nggak semua instansi pemerintah itu bisa menyediakan rumah dinas dan kendaraan dinas. Nggak semua. Kenyataannya seperti itu, nggak semua teman-teman. Itu tergantung lagi anggaran masing-masing ya. Ada nggak uangnya gitu. Jadi nggak semua bisa menyediakan rumah dinas dan kendaraan dinas. Ketika teman-teman mau bekerja dengan syarat, ya, dengan syarat, ini akan menghambat tujuan organisasi teman-teman. Jelas akan menghambat. Kenapa? Karena teman-teman nggak mau kerja kalau nggak disediakan rumah dinas, kendaraan dinas. Lah, kalau semisal instansi teman-teman nggak bisa menyediakan ini, terus gimana? Nggak mau kerja gitu, nggak mau jadi camat gitu. Ya kan, itu kan menghambat tujuan organisasi. Ya nggak? Jadi untuk jawaban D saya nggak setuju. Oke, yang tersisa jawaban A dan jawaban C. Iya. Oke, jawaban C, pasrah dengan keputusan pelantikan tersebut. Pasrah, oke. Tapi lebih baik lagi ketika teman-teman ikhlas, ya. Kalau pasrah kan ya udah gitu kan. Tapi mungkin dalam hati masih ada rasa-rasa dongkol mungkin ya. Mungkin ada rasa-rasa nggak terima, tapi karena nggak bisa apa-apa ya udah pasrah aja gitu. Tapi ketika teman-teman menerima pelantikan tersebut dengan ikhlas atau keputusan tersebut dengan ikhlas, nah itu lebih baik lagi teman-teman. Nantinya teman-teman juga akan bekerja dengan ikhlas di sana, tidak mengeluh, bisa beradaptasi dengan baik karena teman-teman menerima dengan baik gitu. Karena kenapa? Sebagai abdi negara, kita semua harus siap ditempatkan di mana saja. Oke, teman-teman. Nah, untuk pembagian poinnya, saya kasih seperti ini ya. Jadi jawaban A itu saya kasih 4, jawaban C saya kasih 3, jawaban D saya kasih 2, dan jawaban B saya kasih 1. Kenapa saya kasih 1? Karena ini rawan gratifikasi ya. Rawan terjadi penyelewengan jabatan ya. Nih. Oke. Jadi pembagian poin saya seperti ini. Nah, soal ini masuk kategori pengambilan keputusan. Jadi bagaimana teman-teman mengambil keputusan dalam situasi yang sulit seperti ini. Menurut saya ini situasi sulit ya, karena ini lokasinya jauh dari kota kabupaten Anda. Nah, kalau semisal teman-teman tiba-tiba dipindahkan gitu, contoh PNS Jakarta nih, dipindahkan tiba-tiba Kalimantan. Di Jakarta mereka sudah punya rumah, keluarga, juga semua sudah berkembang di situ ya. Anak sekolah di sana, istri bekerja sana, tiba-tiba suaminya dipindah ke Kalimantan, gimana teman-teman? Itu keputusan yang sulit ya. Untuk mengambil keputusan itu menurut saya keputusan yang sulit. Situasi yang sulit gitu. Nah, di sini teman-teman akan dilatih untuk mengambil keputusan. Oke, teman-teman. Kita lanjut ya. Nomor 4. Hari ini Anda mendapatkan giliran untuk menjaga stan kantor Anda di acara pameran yang diadakan pemerintah kabupaten Anda. Saat menjaga stan, tiba-tiba ada seorang wanita parubaya yang datang sambil marah-marah karena pengurusan KTP-nya belum selesai sampai sekarang.
Sebagai pegawai pemerintah, apa yang akan Anda lakukan dalam situasi tersebut? A. Menegur ibu tersebut agar tidak marah-marah. B. Mencoba menenangkan ibu tersebut dan meminta penjelasan terkait masalah yang dialami. C. Menyuruh ibu tersebut agar langsung melapor saja ke kantor. D. Langsung menelpon teman yang berada di kantor agar segera menyelesaikan KTP ibu tersebut. Silakan coba dijawab dulu ya, teman-teman. Jawaban yang menurut saya paling benar adalah B. Mencoba menenangkan ibu tersebut dan meminta penjelasan terkait masalah yang dialami. Oke, kita lihat dulu ya, kembali ke soal lagi, teman-teman. Jadi ceritanya gini, teman-teman itu disuruh jaga stand di acara pameran ya. Kan biasanya kalau ada misal HUT ya, acara ulang tahun kota atau kabupaten, teman-teman kan biasanya ada pameran gitu ya. Biasanya disediakan stand-stand kantor. Setiap dinas itu disuruh bikin stand-stand sendiri gitu ya. Nah, ketika teman-teman jaga stand, ada masyarakat gitu, ibu-ibu lagi ya, datang marah-marah. Kenapa? Karena pengurusan KTP-nya belum selesai sampai sekarang. Jadi dia itu udah lama ngurus KTP belum selesai. Nah, marah-marahnya itu di stand ya, di stand. Karena mungkin kebetulan dia sambil jalan-jalan gitu kan, lihat-lihat pameran gitu. Pameran tiba-tiba dia lihat stand dinas yang ngurusin KTP, datang ke situ marah-marah. Nah, kira-kira sebagai pegawai pemerintah, apa yang akan teman-teman lakukan jika teman-teman berada di situasi tersebut? Nah, oke, kita lihat jawaban nomor A. Menegur ibu tersebut agar tidak marah-marah. Ini bisa jadi ya teman-teman, jadi ketika ada orang marah-marah ya nggak apa-apa sih diingatkan ya, supaya jangan marah-marah gitu, karena marah-marah tidak menyelesaikan masalah. Oke, jawaban C, menyuruh ibu tersebut agar langsung melapor saja ke kantor. Menurut saya, menyuruh ibu tersebut agar langsung melapor saja ke kantor itu sama saja teman-teman mengabaikan, ya enggak sih? Biasanya kan orang, bayangkan aja ya, kalau teman-teman udah kesel dengan sesuatu, tiba-tiba protes, langsung dialihkan gitu. Ya udah langsung aja ke kantor gitu, ngelapor. Ya itu kan gimana perasaan teman-teman kira-kira kalau dalam posisi tersebut? Pasti nggak enak kan? Nah, namanya orang marah, ya, otomatis kan pikirannya tuh kadang-kadang nggak realistis, ya nggak sih? Kalau orang marah-marah. Nah, kalau teman-teman langsung menyuruh ibu yang marah-marah datang ke kantor, syukur-syukur kantornya deket situ ya, dekat acara pameran. Kalau kantornya jauh, ya. Jadi menurut saya jawaban C ini kurang tepat ya kalau saya. Jadi saya langsung coret. Oke, kita lihat jawaban D. Langsung menelpon teman yang berada di kantor agar segera menyelesaikan KTP ibu tersebut. Mungkin jawaban ini terdengar bagus ya menurut teman-teman. Mungkin sebagian teman-teman mengira jawaban ini bagus. Tapi menurut saya, langsung menelpon untuk segera menyelesaikan KTP ibu tersebut tanpa tahu sebab kenapa sih KTP-nya belum selesai, itu bukan solusi, teman-teman. Jadi ketika teman-teman berada di suatu situasi menghadapi masyarakat yang marah-marah karena suatu alasan, yang harus teman-teman lakukan itu bukan gerasa-gerusu, bukan panik, bukan ini. Karena kalau ketika kalian panik, langsung menyuruh orang menyelesaikan, misal dalam hal ini KTP, tanpa tahu alasannya kenapa KTP itu belum selesai, nah itu akan memberikan masalah baru. Kalau dari pengalaman saya. Nah, bisa jadi teman Anda ini akan marah kembali kepada Anda. Loh, KTP ibunya itu tidak bisa diselesaikan segera. Kenapa? Karena mungkin ada syarat yang belum terpenuhi. Ya. Nah, kalau teman-teman langsung nelpon teman di kantor untuk segera selesaikan KTP, ya ini bukan solusi sih menurut saya. Ya.
Yang harus pertama kali yang teman-teman harus lakukan menurut saya loh ya, yaitu coba tenangkan dulu ibu tersebut ya, kemudian minta penjelasan gitu. Karena pasti di kantor sudah dijelaskan, iya kan? Nah, jadi ketika ibu membuat KTP, ini syaratnya, ini yang harus ibu lakukan dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin ibunya itu tidak melakukan sesuai arahan petugas di sana sehingga KTP-nya belum selesai. Jadi penting sekali ketika ada masyarakat yang protes, teman-teman itu harus berusaha mencari penjelasan ya terkait masalahnya itu apa. Oke teman-teman, jadi menurut saya jawaban B ini yang paling bagus. Ya, saya juga pernah berada di posisi seperti ini ya. Jadi ada masyarakat datang protes gitu. Tapi saya bukan kerja di dinas yang ngurusin KTP ya teman-teman. Saya kerja dinas lain. Jadi ada masyarakat datang marah-marah, yang saya lakukan ya itu menenangkan dulu ya. Kalau menegur agar tidak marah-marah, biasanya orang tambah marah malah ya. Karena ada masyarakat yang tidak suka ditegur gitu. Ya, menegur bagus teman-teman, bisa aja sih kalian menegur masyarakat untuk tidak marah-marah, tapi tidak semua masyarakat itu suka ditegur. Oke, jadi kalau ada masyarakat yang datang marah-marah, biasanya kalau saya pribadi, ya saya coba tenangkan dulu. Kalau dia masih marah ya marah aja gitu ya, sambil saya coba tenangkan, kemudian saya akan minta penjelasannya, apa sih masalahnya sebenarnya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi jawaban yang paling benar menurut saya adalah B. Kita lihat ya, untuk pembagian poinnya, saya akan memberikan poin seperti ini. Ya teman-teman, jadi poin paling tinggi itu ada di jawaban B, kemudian jawaban D. Kenapa saya kasih poin 3 di jawaban D? Ini bisa aja sih teman-teman, jadi teman-teman langsung gercep gitu ya, telepon di kantor untuk penyelesaian KTP ya lebih baik sih menurut saya daripada menegur, karena ya itu tadi, nggak semua masyarakat itu suka ditegur. Apalagi ditegur supaya tidak marah-marah, wah biasanya tambah meledak gitu. Itu dari pengalaman saya ya teman-teman, pengalaman saya, bisa jadi pengalaman kita berbeda gitu. Nah, biasanya seperti itu ya kalau di saya ya teman-teman. Orang yang marah ditegur supaya tidak marah-marah, tambah marah biasanya. Oke. Nah, kemudian jawaban C, menyuruh ibu tersebut agar langsung melapor saja ke kantor. Nah, ini seperti mengabaikan sih, nggak peduli gitu. Jadi seakan-akan teman-teman nggak peduli ibunya mau apa kek, mau protes kek apa, pokoknya lapor aja di sana ke kantor. Nggak usah marah-marah di sini atau nggak usah protes ke sini deh, langsung aja ke kantor gitu. Terus kalau semisal teman-teman menyuruh orang langsung datang kantor, gunanya stand teman-teman ini apa gitu kan. Nah, biasanya kan dinas-dinas itu disuruh pasang stand di pameran supaya masyarakat itu gampang gitu komunikasi ke dinas-dinas, apa kendalanya, mungkin ada masukan, kritikan atau apapun, biasanya itu tujuan dibuatnya stand dinas gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman kira-kira, dan menurut saya jawaban paling bagus itu adalah B. Jadi teman-teman tenangkan ibunya, kemudian minta penjelasan. Kalau udah tenang tentunya ya. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Oh iya, untuk jenis soalnya ini pelayanan publik ya, gimana teman-teman menunjukkan jika teman-teman mampu melayani publik, melayani masyarakat dengan baik. Oke, kita lanjut. Soal nomor 5. Dodi ditawari oleh atasannya untuk mengikuti pelatihan sertifikasi bertaraf internasional di Jakarta dan semua beban biaya akan ditanggung oleh kantor. Hal ini perlu dilakukan karena kantor Dodi membutuhkan SDM yang mumpuni agar dapat meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian, atasan Dodi memintanya untuk menyarankan satu staf lagi agar ikut bersama Dodi mengikuti pelatihan. Jika Anda sebagai Dodi, sikap apa yang akan Anda tunjukkan?
A. Segera mengusulkan teman dekat Anda. B. Mencari pegawai yang menurut pejabat dan staf lain pantas untuk mendapatkan pelatihan tersebut. C. Memberitahu atasan Anda bahwa tidak ada pegawai lain yang bisa ikut karena Anda takut mendapat saingan. D. Meminta atasan Anda untuk menunjuk langsung pegawai yang ingin diikutkan pelatihan tanpa melibatkan Anda. Silakan coba dijawab ya teman-teman. Menurut saya, jawaban paling benar adalah B. Mencari pegawai yang menurut pejabat dan staf lain pantas untuk mendapatkan pelatihan tersebut. Oke, mari kita bahas pelan-pelan ya. Jadi Dodi ini ditawari oleh atasannya untuk ikut pelatihan sertifikasi teman-teman. Itu biasa dilakukan ya oleh dinas, oleh kantor. Apalagi yang kantor-kantor yang di sana itu SDM-nya nggak ada yang mumpuni gitu. Biasa kantor akan menyediakan anggaran untuk pengembangan pegawai. Seperti itu ya teman-teman. Jadi Dodi ini ditawari atasannya untuk ikut pelatihan gratis gitu. Nah, kemudian atasan Dodi ini meminta Dodi untuk menyarankan atau mengusulkan satu staf lagi untuk ikut sama Dodi ke Jakarta. Nah, jika teman-teman sebagai Dodi, sikap apa yang akan teman-teman tunjukkan? Oke, kita lihat jawabannya. Yang pertama, yang bagian A, segera mengusulkan teman dekat Anda. Kita lihat ya teman-teman, ini mengusulkan teman dekat Anda. Iya, kalau teman dekat Anda ini memang pantas dapat pelatihan ini. Kalau semisal teman dekat Anda ini nggak pantas, gimana? Oke? Nah, ini menurut saya nggak tepat ya. Karena belum tentu teman dekat kita itu cocok dengan sesuatu gitu. Bisa jadi ya teman dekat Anda ini staf yang malas mungkin atau apa, tapi karena statusnya teman dekat, Anda usulkan gitu. Oke, ini saya coret ya. Kemudian C. Memberitahu atasan Anda bahwa tidak ada pegawai lain yang bisa ikut karena Anda takut mendapat saingan. Oke, ini rada-rada egois ya. Cuma karena takut dapat saingan, kemudian Anda tidak mau mengusulkan pegawai lain gitu. Biasa ini terjadi ya teman-teman dalam lingkungan kerja. Jadi ketika ada pelatihan sertifikasi apalagi ini tarafnya internasional ya, di kantor teman-teman itu misal belum ada yang punya sertifikasi ini. Nah, kemudian teman-teman ditawari. Nah, kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan kalau seperti itu? Pasti kadang-kadang muncul rasa rasa egois nggak sih? Ya, ketika orang lain ditawari juga kan akan lebih eksklusif ketika hanya teman-teman yang punya sertifikasi ini, ya nggak sih? Saya rasa itu biasa terjadi lingkungan kerja ya teman-teman. Nah, menurut saya jawaban C ini kurang tepat ya, karena ini ya sama aja teman-teman itu egois menurut saya. Oke, jawaban D, meminta atasan Anda untuk menunjuk langsung pegawai yang ingin diikutkan pelatihan tanpa melibatkan Anda. Oke, kita lihat ya, di soal ini, atasan Dodi memintanya untuk menyarankan satu staf. Jadi atasan ini minta tolong ke teman-teman untuk kasih usul satu staf lagi yang bisa ikut. Nah, kalau teman-teman memberitahu atasan teman-teman, gini aja deh Pak, Bapak tunjuk langsung aja pegawai yang mau diikutkan. Saya nggak mau terlibat Pak, takut digosipin sama teman-teman. Kira-kira pantas nggak Anda jawab seperti itu ke atasan? Kan ceritanya atasan ini minta tolong gitu nah teman-teman. Terkadang ada pejabat itu memang kurang tahu ya hal di lapangan, biasanya justru staf yang lebih paham hal-hal teknis seperti itu. Termasuk staf itu biasanya lebih paham pegawai tingkah laku pegawai atau rekan kerjanya yang lain. Mana yang pintar, mana yang kurang pintar, mana yang rajin, mana yang malas, itu biasanya justru lebih paham
stafnya daripada atasannya, itu biasa terjadi. Makanya terkadang atasan itu ada yang minta pendapat staf gitu. Nah, teman-teman. Jadi ada atasan yang minta pendapat staf, termasuk ada atasan biasanya memang meminta staf lain untuk mengusulkan siapa nih yang bagus diikutkan pelatihan gitu. Ada seperti itu. Kalau teman-teman itu meminta atasan untuk nunjuk sendiri, itu sama saja kalau teman-teman tidak mau menerima tanggung jawab ya. Tidak mau menerima tanggung jawab dari atasan karena teman-teman nggak mau disuruh ngusulin gitu. Ini menurut saya kurang tepat. Oke, jadi jawabannya paling tepat memang menurut saya adalah mencari pegawai yang menurut pejabat dan staf lain pantas untuk mendapatkan pelatihan tersebut. Kenapa saya di sini masukkan menurut pejabat dan staf lain? Karena ketika teman-teman disuruh membuat keputusan yang besar, ini saya cerminkan diri saya ya teman-teman. Jadi kalau semisal nih saya jadi Dodi. Nah, ketika saya disuruh membuat keputusan yang besar, saya akan komunikasi, teman-teman. Saya akan melakukan komunikasi baik ke pejabat yang lain maupun staf yang lain. Karena menurut saya ini keputusan yang besar. Ini pelatihan sertifikasi loh, tarafnya internasional. Kalau sertifikasi sudah bertaraf internasional, otomatis biayanya luar biasa, teman-teman. Nggak murah. Ya, nggak murah. Jadi saya akan mencari orang yang benar-benar terbaik, yang cocok untuk diikutkan pelatihan, yang benar-benar pantas. Dan untuk mencari orang tersebut, saya butuh pendapat dari orang lain. Kalau cuma pendapat saya yang saya dengarkan atau pendapat saya yang saya pertahankan tanpa melibatkan yang lain, bisa jadi saya salah pilih orang. Jadi saya akan tanya dulu ke pejabatnya nih, tawari gitu kan, saling berkomunikasi, bertukar pendapat, kira-kira siapa nih staf yang cocok gitu. Dan saya juga akan bertanya sama staf lain, kira-kira siapa nih yang cocok untuk diikutkan pelatihan. Itu yang akan saya lakukan teman-teman jika menjadi Dodi. Ya, karena saya bikin soal, jadi saya pilih B. Ya, saya buat B sebagai jawaban paling benar karena ya saya yang buat soal. Jadi ini cerminan diri saya ya, teman-teman. Oke. Pembagian poinnya seperti ini ya. Poin B itu 4, poin A itu 3. Kenapa poin A itu 3 dibanding poin C dan poin D? Karena poin C dan D ini tidak mengusulkan gitu. Sedangkan atasan teman-teman minta untuk ngusulin satu staf lagi. Kalau teman-teman tidak mengusulkan, itu sama saja kayak teman-teman itu menolak perintah atasan. Jadi lebih baik A daripada C dan D. Nah, kalau D meminta atasan menunjuk orang, itu masih lebih baik dibanding teman-teman bohong gitu ya. Bohong ke atasan kalau tidak ada pegawai lain yang bisa ikut, cuma karena teman-teman takut mendapat saingan. Ini agak-agak pengecut ya. Oke, sorry ya teman-teman jika ada kata-kata kasar gitu. Oke, ini jenis soalnya tentang pengembangan diri dan orang lain. Jadi di mana teman-teman itu mau mengembangkan diri atau skill teman-teman dan juga mau mengajak orang lain untuk berkembang bersama, mengembangkan skill bersama, tidak egois ya teman-teman. Ketika teman-teman berada di lingkungan kerja, teman-teman sangat tidak dianjurkan untuk egois. Kenapa? Karena keegoisan itu juga dapat menghambat kinerja organisasi, oke? Atau kinerja kantor teman-teman sendiri. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Nah, ini adalah latihan soal manajerial pertama kita. Nanti saya akan coba lanjut lagi ya teman-teman, jika saya memang ada waktu. Karena saya juga sedang banyak pekerjaan, jadi agak-agak lambat bikin soalnya teman-teman. Mohon maaf. Oke teman-teman, semoga latihan soal kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.